Simijen Semarang. Dan tidak terasa, minggu ini adalah minggu pertama di bulan yang pertama dan di awal tahun baru. Tahun berapa Kak Eva? Tahun 2021. Oh iya betul ya Dek ya. Tahun 2021. Nah, karena ini awal tahun pasti adik-adik juga semangat baru dong. Semangat untuk memuji, memuliakan Tuhan dan lebih rajin lagi untuk beribadah sekolah minggu. Walaupun masih online ya Kak Eva ya. Nikmati. Nah, dan pastikan adik-adik untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini dari awal sampai selesai. Tidak boleh berhenti di tengah jalan ya Kak Eva ya. Iya. Nah Kak Eva, untuk mengawali ibadah pagi hari ini, mari kita ajak adik-adik yang ada di rumah untuk berdiri. Ayo adik-adik bagi berdiri, ayo berdiri semua. Kita akan memuji nama Tuhan dengan lagu Lalu. Ya. Berolahraga bersama. Iya. Hari ini. Adik-adik ikuti gerakan kakak yang ada di sini ya. Semangat semua ya. Semangat. Ayo Eca, mainkan musiknya. Tambah semangat ini Kak. Dengan gerakan-gerakan yang ini berkeringat sekali. Segar. Semangat memuji nama Tuhan. Iya, apalagi cuacanya cerah ini Kak ya pagi ini ya. Nah adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama untuk menyatukan hati kita. Kita akan berdoa menghadap kepada Tuhan ya. Kita lipat tangan dan tutup mata. Adik-adik yang di rumah duduk manis ya. Yuk kita berdoa bersama ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Ya Tuhan, kami berterima kasih dan bersyukur kalau kami sudah memasuki minggu pertama di bulan yang pertama dan di tahun baru di tahun 2021. Kami yakin dan percaya Tuhan akan selalu menyertai setiap langkah kami. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih. Tuhan telah memberkati setiap kehidupan kami. Tuhan memberikan berkat yang melimpah di setiap hari di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kalau di pagi hari ini kami akan memuji, memuliakan dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus mau hadir di rumah kami dan berkati ibadah pada pagi hari ini, sehingga ibadah pada pagi hari ini boleh berjalan lancar dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti, dan boleh seturut dengan kehendak Tuhan yang ada di surga. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, Pak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan sekali lagi memuji nama Tuhan.
Kita akan ujikan sebuah lagu dengan judul Roti dan Mentega. Adik-adik sudah hafal ya? Tahu gerakannya? Ikuti gerakan kakak yang ada di sini. Semangat ya. Semangat ya. Ayo. Adik-adik siapkan hati dan sikap yang baik dalam mengikuti firman Tuhan. Yuk kita dengarkan bersama ya. Silakan Kak Verina. Shalom, selamat pagi anak-anakku semuanya yang ada di rumah. Apa kabarnya? Puji Tuhan, baik ya semuanya. Bu Yanuar juga baik, anak-anakku yang ada di rumah juga baik semuanya. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan hari ini? Oke, Alkitabnya disiapkan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan datang kepada Tuhan dalam doa. Mari anak-anak. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Bapa, Engkau perkenankan kami, anak-anak-Mu, dimanapun berada, baik itu di rumah maupun dimanapun berada. Engkau pertemukan kami melalui ibadah pagi ini, ibadah sekolah minggu online. Tuhan, sebentar kami akan mendengar sapaan firman-Mu Tuhan. Jagalah mata dan hati kami, telinga kami, untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu, untuk boleh kami melaksanakan firman-Mu, dan boleh menjadi Alkitab berjalan untuk kehidupan kami. Bapa, berkati dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Tuhan Yesus bersabda, kami siap mendengarkan. Terima kasih Bapa. Amin. Nah, anak-anak, firman Tuhan pagi ini kita akan ambil dari Efesus 1 ayat 3 sampai dengan 14. Dari Efesus 1 ayat 3 sampai dengan 14. Dan judul firman Tuhan hari ini atau judul renungan Tuhan hari ini, menjadi anak yang mau berbagi. Anak-anak mau menjadi anak yang mau berbagi? Harus dong. Yuk, kita akan membaca dari 1 Efesus 1, maksud Bu Yanuar, ayat 3 sampai 14. Bu Yanuar akan membacakan untuk anak-anakku yang ada di rumah. Mari kita mulai. Efesus 1 ayat 3 sampai dengan 14. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat roh di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya.
dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang ada di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan, kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikian ya, bacaan kita pagi ini. Mungkin ada anak-anak ada yang tahu bahwa surat Efesus ini ditulis oleh ayah. Siapa yang tahu? Betul. Efesus ini ditulis oleh Rasul Paulus. Dan mari kita cari tahu sebetulnya apa yang ingin disampaikan oleh Paulus, sehingga Paulus menulis Injil Efesus ini. Anak-anakku yang ada di rumah, Paulus mempunyai keinginan dan menyampaikan bahwa Tuhan kita Yesus Kristus sangat menyayangi kita semua, dan Tuhan kita Yesus Kristus ingin kita tetap tersenyum dan berbahagia, bersukacita. Dan satu hal yang ingin disampaikan bahwa kita harus berbagi kebahagiaan itu dan sukacita itu kepada sesama kita, kepada teman, kepada keluarga. Nah, dengan berbagi apapun yang kita punya. Apakah anak-anak yang di rumah juga mau berbagi dengan saudara-saudara? Pasti mau. Oke, Bu Yanuar punya cerita nih. Ceritanya sebelumnya Bu Yanuar bertanya, anak-anakku pasti sudah pernah ya main ke kebun binatang. Ya, apa yang kalian lihat ada di sana? Ada di kebun binatang? Gajah, apalagi? Monyet, apalagi? Rusa, betul. Apalagi? Jerapah. Oh iya, masih banyak lagi. Nah, sekarang Bu Yanuar juga punya cerita tentang binatang. Jadi ceritanya gini,
Di suatu hutan. Nah, di suatu hutan itu terjadi kekeringan, kemarau yang sangat panjang. Nah, di sana dalam keadaan yang tidak ada air sama sekali. Jadi pohon-pohon apa yang terjadi di sana? Kering. Pohon-pohonnya tidak berbunga, layu, benar. Kemudian tumbuh-tumbuhannya tidak berbuah. Lalu di sana pasti ada binatang ya, kalau yang namanya di hutan itu. Nah, di sana ada seekor monyet. Nah, monyetnya itu mulai kelaparan. Aduh, kemaraunya lama sekali ya. Sampai aku lapar, katanya si monyet. Kemudian dia berjalan terus mencari buah-buahan yang bisa dia makan. Nah, pada saat monyet itu mencari, kemudian dia mendapatkan ada satu buah yang masih ada di pohon, mulai masak, mulai mateng. Nah, masak pohon itu manis. Kemudian dia ambil, wah beruntung sekali aku, mumpung ada buah ini. Nah, akhirnya dipetik semuanya buah itu. Kemudian dia bawa dengan susah payah, dia berjalan membawa buah pisang. Nah, kesukaan monyet apa, anak-anak? Pisang. Jadi mau dia bawa buah pisang dengan semangat bawa pulang ke tempat dia tinggal. Nah, dan monyet itu masuk ke dalam tengah hutan. Nah, selama perjalanan dia pun bertemu atau dilihat oleh teman-teman binatang. Iya, di sana ada gajah. Gajah juga lihat, si monyet bawa makanan tuh. Tanyalah si gajah kepada si monyet, monyet, bagi dong buahnya, aku juga lapar nih. Apa jawab monyet kira-kira? Dia mau berbagi enggak? Tidak. Si monyet mengatakan, enak aja, aku cari sendiri. Kalau kamu mau makan, ya kamu juga cari sendiri. Dan akhirnya si monyet melanjutkan perjalanan lagi. Kemudian ada binatang lagi, dia bertemu juga. Tanya lagi, monyet, aku mau dong buahnya. Aku hari ini belum makan apa-apa loh, aku lapar sekali. Dijawab hal yang sama, bahwa si monyet tidak mau berbagi. Kasihan ya teman-temannya. Nah, sampai akhirnya si monyet pun sampai di tempat tinggalnya. Tempat tinggalnya monyet ada di atas pohon. Nah, karena bawaannya banyak, bawa buah-buahannya banyak, si monyet naik ke atas dengan membawa buah-buahan itu. Dia tidak mau minta tolong teman-temannya. Dia takut nanti makanannya diambil. Oke, akhirnya si monyet naik dengan susah payah. Dia naik pohon. Nah, apa yang terjadi anak-anak? Dia tidak bisa berpegangan erat dengan pohon yang dia naiki. Akhirnya jatuh si monyetnya dan kesakitan. Sampai akhirnya si monyet itu nggak bisa bergerak-gerak atau menggerakkan kakinya. Nah, apa yang terjadi pada saat monyet itu jatuh? Betul sekali, anak-anakku hebat. Anak-anak Tuhan hebat. Nah, sama dengan binatang-binatang yang tadi, dia datang menolong si monyet itu tadi. Monyet, kamu baik-baik saja? Enggak lah, aku jatuh tadi bawa makanan ke atas. Aku sakit sekarang, aku enggak bisa makan, enggak bisa mengambil makanannya.
dengan tulus hati, dengan baik hati teman-temannya menolong, merawat. Ada yang mengambilkan makanannya, mengupaskan pisangnya itu tadi. Ya sudah, ini kamu pasti lapar kan? Habis bawa makananmu tadi jauh-jauh, dimakan dulu. Kemudian ada yang mengambilkan minum. Ini minumnya monyet. Nah, dari situ apa yang terjadi? Monyet akhirnya sadar bahwa ternyata dia itu kurang baik dengan teman-temannya, tidak baik dengan teman-temannya, terlalu sombong, ya, tidak baik. Jadi si monyet itu akhirnya minta maaf pada teman-temannya. Teman-teman, maafkan aku, maafkan sikapku tadi ya. Aku tidak mau berbagi dengan kalian tadi. Nah, aku mementingkan kepentinganku sendiri. Maafkan aku ya teman-teman. Nah, akhirnya teman-temannya pun, ya monyet, kita harus saling tolong-menolong, kita harus saling berbagi. Baik, mulai sekarang apapun yang ada di sini kita akan makan sama-sama, kita akan cari sama-sama. Nah, anak-anakku yang ada di rumah, apa yang bisa kita petik tadi dari cerita tentang monyet dan teman-temannya di dalam hutan? Betul sekali, kita harus berbagi. Tidak boleh kita sombong, kita tidak boleh pelit ya, nggak boleh. Nah, kalau kita lihat ada teman yang membutuhkan bantuan kita, nah kita juga harus menolongnya. Sama seperti Tuhan Yesus. Nah, bahwa Tuhan Yesus juga mau berbagi. Tuhan Yesus mau berbagi sukacita dengan anak-anak semua, dengan kita semua, bahwa dia berbagi, mengorbankan darahnya untuk, betul sekali, Tuhan Yesus rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, dia berbagi supaya anak-anakku tetap sukacita. Itu ya. Terus Biro juga cerita, ingat cerita kemarin, yang ada di rumah semuanya. Kemarin sudah Natal bersama di rumah ya. Iya, dan itu sebagai wujud cinta kasih kita, berbagi kita dengan teman-teman yang lain, ya. Oke, anak-anakku, mudah-mudahan firman Tuhan hari ini kita bisa menjalankan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita belajar untuk bisa berbagi dengan teman-teman. Seperti tema kita hari ini, menjadi anak yang mau berbagi. Siap anak-anak Tuhan semuanya berbagi? Oke, terima kasih. Baiklah, kita akan kembali mengikuti ibadah sekolah minggu, melanjutkan sekolah minggu. Sebelumnya kita akan mengakhiri di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Bapa, firman-Mu yang luar biasa boleh kami dengarkan, dan tidak sebatas hanya kami menjadi pendengar. Ajarkan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Engkau telah mengajarkan kami untuk senantiasa bersukacita dan senantiasa berbahagia, dan itu tidak kami nikmati sendiri. Engkau telah mengajarkan kami untuk kami berbagi dengan sesama kami, berbagi dengan teman-teman kami, saudara-saudara kami, agar semuanya boleh merasakan sukacita seperti apa yang kami rasakan. Bapa, terima kasih Engkau bersama-sama dengan kami mengajarkan ajaran hari ini. Terima kasih Bapa, Engkau berkati anak-anak kami semuanya yang ada di rumah. Senantiasa Engkau berikan kesehatan, sukacita. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Terima kasih anak-anakku. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Nah, adik-adik, baru saja kita sudah bersama mendengarkan firman Tuhan yang temanya apa, Kak?
indahnya berbagi dengan sesama. Adik-adik, sesuai dengan firman Tuhan pagi hari ini, adik-adik harus belajar berbagi dengan teman, dengan saudara, dengan semua yang ada. Nah, saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Iya. Jangan lupa persembahannya seperti biasa dimasukkan ke amplop, nanti ditulisi untuk komisi anak, bisa dititipkan mama papanya kalau gereja ya. Dan untuk mengiringi persembahan kita pada pagi hari ini, kita akan pujikan bersama bawa persembahan. Selamat Tuhan, terima Tuhan pada pagi hari ini kami telah mengumpulkan sebagian dari berkat yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Kiranya Engkau berkenan menyucikan dan menguduskan persembahan kami agar dapat menjadi sarana untuk pelbagai kerajaan di dunia ini. Yesus, berkatilah yang mengelolanya Tuhan, berilah hikmat marifat, semoga dapat mempergunakan persembahan ini dengan baik Yesus. Dan sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya Engkau selalu menyertai kami, membimbing kami, berkatilah kami, semoga kami semua dapat menjadi anak-anak yang mau berbagi Tuhan. Berkatilah hari-hari kami di depan, berkatilah orang tua kami, berkatilah teman-teman kami, saudara-saudara kami, berkatilah semua orang-orang di sekitar kami, Yesus. Jauhkanlah kami semua dari segala roh jahat Tuhan, dari segala orang-orang jahat yang akan mengganggu, singkirkanlah semua Tuhan. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kita mau mengakhiri dengan sebuah pujian, ya, mau menyanyi lagi ya, terakhir dengan judul Allah itu baik. Mainkan musiknya kami jauh. Semangat. Yo. Kasih
berpisah dengan adik-adik yang di rumah. Tapi kita berjumpa kembali minggu depan dengan kakak-kakak yang lain. Tetap semangat. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Tuhan memberkati.